Kompasi Media, reach the world. Siaran Pemasih Media pada Sabat ini, kita sudah melalui sedikit perjalanan di sekitar Pekan Tamparuli dan sekarang saya sudah berada di Mission Sabah. Ada satu tempat yang ingin saya bawa Anda pada saat ini. Mari ikuti saya. Apakah tempat tersebut dan apa kaitannya dengan khotbah di Sabat ini Pemasih Media? Di sini tertulisnya 10 hukum Tuhan. Karena pada Sabat ini khotbah di siaran Pemasih Media adalah tentang hukum Tuhan. Shalom dan selamat hari Sabat. Bersama saya adalah, nama kampungnya boleh, tapi biarlah dia perkenalkan dirinya. Selamat hari Sabat kita semua. Saya adalah Ebenezer, ataupun lebih dikenali sebagai Boli. Selamat hari Sabat Boli. Selamat hari Sabat. Salam dulu. Terima kasih karena Sabat ini Boli sudi untuk menemani saya di studio Pemasih Media Sabat ini dan juga membantu siaran sehingga selesai. Oke, Anda telah melihat satu video tadi. Video perjalanan saya dari sekitar Pekan Tampaluri menuju ke SD Mission Sabah, dan Anda juga sudah melihat video tersebut dan berkaitan dengan tema pada Sabat ini, yaitu boleh 10 hukum. 10 hukum Tuhan. Oke. Jadi Boli di sini akan membantu saya untuk menjalankan siaran, dan Anda telah melihat video tersebut, dan video itu merupakan pengenalan kepada siaran Pemasih Media, terus kepada intipati khotbah pada Sabat ini yang akan kita saksikan sebentar lagi. Terima kasih kepada Anda semua kerana sudi bersama dengan siaran Pemasih Media di Sabat yang ke-9. 9 sudah, triwulan yang kedua. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat Tuhan
Ya, selamat hari Sabat sekali lagi. Wow, Cikgu, hari ini baju Cikgu lain dari yang lain kan? Kamatan kah? Ya. Aura kamatan bulan Mei. Tapi sebenarnya saya memakai baju ini kerana ada sebab dia. Ada sebabnya. Nanti penonton kita yang sedang menonton Pemasi Media akan tahu kenapa hari ini saya memakai baju tradisi orang dusun. Ya, betul. Ya, orang Sabah. Jadi kita akan menikmati lagu yang pertama. Ya. Dan bila saya menyatakan lagu yang pertama ini, maka terjawablah kenapa saya memakai baju kebudayaan. Boleh tahu kan? Tahu. Kita kasih tahu orang. Ya. Dan semua lagu biasanya di setiap siaran kita ada 6 buah lagu. Ya. Dan semua lagu pada Sabat ini disampaikan oleh IUC. IUC. Apa nama penuh dia tu boleh? In Unity Choral. In Unity Choral. Pada Sabat lalu, Sabat yang ke-8, IUC telah melawat di gereja kita. Ya. Puji Tuhan. Dan boleh mereka memakai Agak unik baju mereka memakai baju pakaian tradisi. iya, itu sebabnya hari ini saya memakai baju tradisi. Biarlah sama sedikitlah dengan IUC ya. Mereka semua memakai baju kebudayaan suku kaum di negeri Sabah. Dan bersamaan juga dengan aura-aura pesta Kamatan. Jadi hari ini saya pakai baju ini. Dan boleh sebenarnya untuk Sabat ini kita ada membuat sedikit kelainan. Kita buat edisi khas untuk IUC. Ada temu bual selama 10 minit. Ya. Macam ngam-ngam pula kalau kita punya tema kebaktian Pemasi Sabat ini, yaitu 10 hukum Tuhan. Nah, untuk siaran Pemasi kita akan ada slot nanti 10 menit bersama mengenali IUC. Jadi sesuai dengan tema kita, yaitu 10 hukum Tuhan, saya akan meminta si Boli untuk membacakan 10 hukum Tuhan. Jadi saya mempersilakan Boli untuk membantu kita membuat bacaan hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Persilakan Boli. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah padanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa pada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan belas kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Jadi terima kasih kepada Boleh. Amin. Hukum yang pertama dan juga hukum yang kedua. Jadi sekarang ini mari kita mendengar lagu yang pertama yang akan disampaikan oleh IUC. Kita persilakan. Oh
Amin. Puji Tuhan. Dan seperti biasa, tema kita adalah 10 hukum Tuhan. Boleh sekarang kita lihat, bacakan hukum yang ketiga dan hukum yang keempat. Dipersilakan boleh. Baiklah. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Dan yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin. Terima kasih kepada Boleh karena sudah menyampaikan bacaan untuk hukum yang ketiga dan hukum yang keempat. Jangan, hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan itu sembarangan. Okey. Dan hukum yang keempat, sudah pastinya kuduskanlah hari Sabat. Macam biasa kita akan diperlihatkan sekali lagi Lagu wahyu yang akan disampaikan oleh kumpulan IUC. ya, lagu yang kedua. Dipersilakan. Mau dekat kepadamu, yang visioner dan tiada mampu. Mau mendengar suara malaikat dan bernyanyi haleluya.
Wah, best kan lagu dia orang. Betul Guru. Itu dalam siaran kita hanya 6 Ya. yang kita siarkan. Tapi sebenarnya lebih banyak lagu mereka pada masa mereka melayani di gereja kita, gereja SD Puhus pada Sabat yang lalu. Dan saya percaya mereka akan melawat di tempat Anda suatu hari nanti. Kan? Mereka ini IUC suka menjelajah seluruh Sabah. Jadi manalah tahu kan akan sampai akhirnya susuk tubuh kita punya pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan di dalam grup IUC. Jadi boleh bantu saya untuk hukum yang ke-5 dan hukum yang ke-6. Ya, baiklah. Hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan hukum yang keenam, jangan membunuh. Amin. Amin. Hukum-hukum Tuhan ini sangat baik karena ia adalah mengajar kebaikan dan juga kita merasa selamat. Karena kalau tiada hukum jangan membunuh, mungkin kita sekarang ini boleh saling membunuh. Jadi karena hukum Tuhan itu menjadi pelita, menjadi panduan, menjadi terang bagi kita, maka kita mengikuti hukum itu yang diperintahkan oleh Tuhan untuk jadi pegangan hidup kita kan. Ya, Puji Tuhan. Nah sekarang kita menyaksikan lagu yang ke-3. Dipersilakan sekali lagi. Grup IUC. Silakan.
terasi dengan lagu yang ketiga. Dan kita terus kepada pembacaan untuk hukum yang keberapa sudah boleh? Ketujuh, Ketujuh dan ke-8. ke-8. Ya, kita persilakan. Hukum yang ketujuh, jangan berzina, dan hukum yang ke-8, jangan mencuri. Amin. Kita harus mengikuti hukum Tuhan ini. Karena hukum Tuhan ini membolehkan kalau kita ikut ini hukum Tuhan, adalah peluang kita masuk surga, kan boleh. Kan? Walaupun hukum ini bukan menyelamatkan kita. Hukum tidak menyelamatkan kita. Tetapi kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Kita dibimbing. Tetapi kita harus mengikuti hukum ini supaya keberangkalian untuk kita masuk ke surga adalah lebih banyak. Jadi puji Tuhan, dengan 10 hukum Tuhan ini kita sudah membacakan sehingga hukum yang ke-8. Pada saat ini kita akan mendengar lagu yang keempat, dan selepas itu boleh akan memimpin kita di dalam doa. Kita persilakan lagu yang keempat, sudah pastinya daripada IUC. Saksikan. Hidup ini
Amin. Saat ini adalah saat untuk kita Berdoa. berdoa. Ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan syurga, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih karena atas penjagaan sepanjang 6 hari yang lalu Bapa, sehingga sekali lagi pada hari ini kami dapat berbakti di dalam kebaktian Pemasih Media ya Bapa. Kiranya Engkau terus sertai kami dalam kebaktian ini, agar semuanya berjalan mengikut kehendak-Mu ya Bapa. Saya serahkan semua ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami semua. Amin. Amin. Sebentar lagi, ya, kita akan mendengar berita mission untuk sahabat yang ke-9. Tak perlu saya perkenalkan karena penyampainya adalah Saya sendiri. oke. Jadi boleh Kita dengar berita mission yang akan disampaikan oleh saya. tajuknya untuk sahabat ini adalah Panduan dengan Radio. Kita persilakan tetamu undangan saya boleh untuk menyampaikan berita misi. Dipersilakan boleh. Tajuk berita mission sahabat ini adalah Panduan dengan Radio. Kisah Ana dan Paula dari negara Portugal. Seseorang memberikan radio kecil kepada Paula di penjara di Portugal. Radio adalah satu-satunya benda yang Paula, seorang saintis yang berpendidikan tinggi, miliki untuk mengalih perhatiannya. Dia mula mencari stesen radio. Walau bagaimanapun, satu-satunya stesen yang radio itu tangkap adalah radio Seventh-day Adventist. Paula terpaksa berdiri di tempat tertentu di tepi tingkap untuk menangkap siaran stesen itu. Dia mula mendengar program Adventist. Pada suatu hari, seorang di radio menawarkan naskah percuma The Great Controversy karya Ellen White. Paula meminta buku itu dan menerimanya melalui pos. Selepas beberapa ketika, Paula telah dipindahkan ke penjara lain. Tetapi dia tidak gembira kerana itu bukan tempat yang diharapkan dia akan dihantar. Penjara baru itu, bagaimanapun, lebih dekat dengan stesen radio Adventist. Radionya boleh menangkap siaran program itu dengan lebih baik. Paula menghantar surat panjang kepada pengarah stesen radio itu. Dia menulis tentang mengapa dia berada di penjara. Dia memberitahu tentang bagaimana dia mula mendengar stesen radio itu. Hidup saya sedang diubah oleh apa yang saya dengar setiap hari, tulisnya. Pengarah stesen radio itu kagum kerana Paula terdapat mendengar siaran radio dari penjara pertamanya. Pengarah itu tinggal berhampiran dengan penjara itu, tetapi tidak pernah dapat menangkap gelombang radio itu. Apabila wabak COVID-19 bermula, stesen radio itu menambahkan servis kebaktian sabat pada programnya. Paula mula mendengar khutbah. Dalam suatu khutbah, pengkhutbah menjemput orang ramai untuk mendaftar untuk pelajaran Alkitab. Paula merespons. Dia mula belajar Alkitab melalui surat dengan Ana, seorang sukarelawan gereja. Sebagai seorang saintis, dia seorang pelajar yang ingin tahu. Dia bertanya banyak soalan. Setelah dia menamatkan pelajaran Alkitab, dia meminta untuk dibaptiskan. Sekatan dan birokrasi COVID menyekat permintaannya. Kemudian dia mula mempelajari kitab Wahyu dengan Ana. Selepas menamatkan Wahyu, mereka memulakan kajian membandingkan tulisan Ellen White dengan Alkitab. Kajian sedang berjalan. Ana cuba membuat Paula berdikari sebaik mungkin dalam pembelajaran Alkitabnya. Saya mahu dia mempunyai alat untuk mendalami Alkitab dan belajar sendiri, kata Ana. Paula meminta Ana untuk memberikan pelajaran Alkitab kepada beberapa banduan lain. Ana gembira untuk mengajar para banduan, tetapi dia mau melibatkan Paula dalam mengajar. Jadi, dia menggalakkan Paula untuk memberikan pelajaran Alkitab kepada banduan.
Saya mahu menjadikan dia alat di tempat di mana kita tidak dapat menghubungi orang secara pribadi, katanya. Sangat sukar bagi Adventist untuk menjangkau orang di penjara Portugis. Paulo bimbang bahwa dia tidak cukup pengetahuan tentang Alkitab untuk mengajar tentang Yesus. Dia juga bimbang bahwa dia kekurangan kewibawaan moral untuk mengajar orang lain, memandangkan dia berada dalam penjara. Tetapi Ana terus memberikan galakan kepadanya, dan dia semakin selesa. Dia telah memulahkan pembelajaran Alkitab dengan seorang banduan dan selalu bercakap tentang Yesus dengan 2 atau 3 orang lain. Dia juga telah bercakap tentang Yesus dengan ahli psikologinya. Di Portugal, banduan sama ada dikehendaki menjalani kaunseling atau mempunyai pilihan untuk mendapatkan kaunseling. Pakar psikologi Paulo adalah seorang ateis. Paulo telah memberitahu ahli psikologi itu tentang Yesus. Ahli psikologi itu mempersoalkan kepercayaannya. Bagaimana Anda sebagai seorang sains boleh mempercayai sesuatu yang tidak dapat dibuktikan oleh sains? Pakar psikologi itu berkata, semua yang Anda percayai itu adalah kisah dongeng. Sesi kaunseling telah bertukar menjadi perbualan tentang man. Paulo berasa seperti Roh Kudus membimbingnya. Dia telah mengatakan perkara yang dia telah pelajari, tetapi dia tidak bercadang untuk mengatakan. Hanya terlintas di pikirannya. Pada satu sesi, dia mencabar ahli psikologi untuk membaca The Great Controversy. Ahli psikologi itu bersetuju. Paulo memberikan bukunya. Ahli psikologi itu membacanya. Paulo telah menulis kepada Ana bahwa kehidupan dalam penjara tidak mudah. Dia mahu mengubah dietnya dan dibaptiskan, tetapi sekatan penjara merumitkan keadaan. Tetapi dia bersyukur karena berada di penjara. Saya percaya bahwa penjara memberi saya pertemuan yang saya perlukan dengan Yesus. Tulisnya, mengimbas kembali, saya dapat melihat bahwa semua yang telah berlaku adalah pimpinan Tuhan untuk mengubah hidup saya. Ana berkata Paulo berada di penjara karena dia membuat keputusan yang buruk. Dia tidak bersalah, namun saya percaya bahwa dia dipanggil untuk menjadi alat dan di tempat yang kita tidak mempunyai akses, katanya. Saya benar-benar percaya bahwa dia adalah seorang misionaris di sana, walaupun dia belum menyadari hal itu. Pendidikan, termasuk pelajaran Alkitab kepada tahanan, adalah utama gereja Seventh-day Adventist mengongsikan berita baik tentang kedatangan Yesus tidak lama lagi di Portugal. Sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13, portal ini akan membantu mengembangkan pendidikan Adventist. Dengan membuka sekolah rendah di Setúbal, Portugal. Terima kasih kerana merancang persembahan yang murah hati. Amin. Thank you, Boleh. Puji Tuhan. Sama-sama, Cik. Banduan dengan radio. Luar biasa. Bagaimana si Paulo yang berada di penjara menjadi senjata Tuhan untuk menyebarkan firman Tuhan dalam tempat-tempat yang sukar. Macam di penjara. Betul. Okay? Jadi si Paulo sudah digunakan oleh Tuhan. Dan si Ana juga memainkan peranan yang penting untuk membantu si Paulo. Sampaikan si Paulo begitu yakin untuk menyampaikan firman Tuhan di penjara. Semoga berkat akan berterusan buat Paulo dan terus kuat di dalam iman percayanya. Tentunya. Amin. Luar biasa kan? Banduan mendengar radio, lepas itu mereka terangkat dan mereka menerima Yesus. Kita harapkan juga siaran Pemasi Media ini didengar oleh orang lain, Bukan sekadar di Sabah, tapi ya, di seluruh dunia. seluruh dunia, sesuai dengan temanya Pemasi Media menjangkau dunia. Jadi kita mengharapkan juga setiap siaran rohani yang ada
mungkin kita tidak sadar, tetapi ada insan, ada orang yang sedang menanti-nantikan siaran tersebut pada setiap Sabat. Betul. Puji Tuhan. Renungan pagi, ada orang yang akan menantikan, dan kita tidak tahu kan, boleh secara senyap-senyap ada orang yang terangkat jiwa rohaninya untuk dekat kepada Tuhan. Puji Tuhan. Boleh kita ada dua lagi. Ya. Mungkin saya persilakan boleh untuk menghabiskan 10 hukum Tuhan, hukum yang ke-9 dan Ke-10. ke-10. Dipersilakan boleh. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembu-lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Amin. Jadi pada saat ini sebelum kita mendengar lagu yang kelima, seperti yang saya katakan tadi, kita ada edisi khas pada Sabat ini. Sedikit kelainan daripada siaran-siaran sebelum, kita berusaha untuk membuat kelainan supaya penonton kita pun tidak apa boleh? Tidak bosan. Ada kelainan setiap Sabat, ada kelainan. Kami berusaha untuk memperbaiki setiap siaran kami setiap Sabat, dan Sabat ini sesuai dengan kehadiran IUC di Gereja SD Pus, kami telah menyediakan satu segmen yang dipanggil 10 menit bersama IUC. Saat ini mari kita mengikuti rakaman temu bual bersama IUC. Persilakan. Baik, kita mulakan satu program khas 10 menit bersama dengan IUC. 10 menit 10 soalan. Satu soalan 1 menit saja kena jawab. Jadi ringkas dan padat. Kita tidak mau mengambil masa. IUC ini adalah satu produk yang kita tahu siapa orang di dalamnya. Sudah pasti saya tahu Sir Edson, ya, orang yang ada di dalam IUC. Tapi saya sendiri pun masih kurang mengetahui beberapa info-info tentang IUC itu sendiri. Saya ada 9 soalan tambah 1 soalan. Tapi soalan yang pertama ini adalah, siapakah nama kita punya wakil daripada IUC pada Sabat ini? Perkenalkan nama. Nama saya Dewi Janjo, tapi saya lebih dikenali lagi dengan gelar Beba. Beba. 31 yang mau dapat jawab soalan saya. Soalan yang kedua adalah, apakah nama penuh IUC itu? Dan siapakah yang sebenarnya memulakan, mengidealkan, menginspirasikan penubuhan IUC? Saya sebut IUC, saya tidak tahu nama penuh dia. Boleh? Oke. Pada mulanya, kumpulan ini dikenali sebagai Inunity sejak, dan kumpulan ini mulai dikukuhkan pada tahun 2000 dan dianggotai oleh pelajar-pelajar SAS. Jadi salah satu daripada members kami yang mendahului ikut nih kumpulan adalah Ebony, yaitu adik kepada saya Edson sendiri itu, dan Ebony. Bermakna sudah 23 tahun lah, saya lebih kurang 23, sangat lama. Kalau siapa yang lahir pada tahun 2000, hari ini dia sudah berumur 23 tahun. Begitu lama sekali IUC itu sudah bertambah, diinspirasikan dan sudah melayani di negeri, khususnya di Sabah ini. Untuk soalan kedua, bilakah IUC ditemukan? Walaupun sudah ada kenyataan, tapi kita mau lebih jelas. Bila IUC ditemukan dan pengasas dia siapa sebenarnya? Saya tidak pasti pengasas desa siapa, tapi disebabkan dia jadi ditubuhkan dianggotai oleh pelajar-pelajar SAS. Mungkin ada orang dari SAS lah yang mengetuai Inunity sebelum ini, begitu. Kita akan cari, nanti ada masa nanti kita akan mengetahui siapakah yang sebenarnya mengasas IUC ini. Jadi kita sudah tahu bila bukan untuk soalan yang ketiga, karena kita ada hanya 10 menit saja. Berapakah jumlah ahli IUC?
dalam bentuk anggaran kalau tidak tepat, tapi anggaran ahli IUC itu sejak tahun 2000. Lama tuh. Kalau sampai tahun ini kira-kira sudah lebih daripada 200 orang lah alumni IUC. 200 orang. Kalau buat alumni sudah ramai, sudah penuh sudah satu dewan. Puji Tuhan. Untuk soal keempat, bagaimana ahli IUC ini dipilih? Adakah ada uji bakat atau bagaimana? Kalau ada uji bakat, mungkin saya mau ikut juga. Boleh. Untuk mengatakan semua, pemilihan ahli IUC ini adalah akan menjalani sesi audition dan perlu memenuhi setiap ahli yang mau ikut. Macam kami semua ini, kami perlu memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan lah kiranya macam ini. Tapi semestinya semua kami ini akan menyanyi di depan dan depan semua kami punya ahli members. Oh, kalau itu saya merasa saya tidak boleh masuk IUC. Jadi kepada siapa kita yang mau masuk IUC, jangan bimbang. Di Puhus ini ada satu yang berada dalam IUC itu sendiri, itu Onel, ya, dia memang penyanyi dan saya yang ajar, tidak memang. Oke, selain seperti hari ini lawatan pelayanan ke gereja, saya selalu melihat status-status, terutamanya status bebas, ya, karena kita ada nomor dalam IUC di sini, IUC sahabat lalu di Kepungin, IUC sahabat ini di Puhus. Saya ingin bertanya, sebenarnya apakah lagi bentuk aktiviti yang IUC sudah buat sepanjang penubuhannya? Sepanjang kami punya penubuhan IUC ini, kumpulan ini dia tidak tertumpu kepada pelayanan gereja saja, tapi tertumpu juga kepada pelayanan kepada masyarakat luar melalui musik. Jadi kami sudah melayani di berbagai peringkat, di peringkat daerah sampai peringkat antara bangsa. Tapi tujuan utama kumpulan ini memang untuk melayani Tuhan lah. Dan pada tahun ini Gereja Puhus ini merupakan gereja yang ke-9 yang sudah kami lamati. Ya. Ya, ngam sekali 9 soalan. Rupanya sahabat ke-9 ada sinonimnya. Saya melihat video ataupun acara di setel IUC, bukan saya di gereja kan, malahan di acara-acara tamatan. Ya. Dan saya nampak hari ini semua IUC kita segak-segak, cantik-cantik dengan baju tradisional suku kaum Sabah. Oke, jadi untuk soal seterusnya, apakah secara ringkas kejayaan-kejayaan yang sudah mungkin banyak, tapi mungkin boleh sebut beberapa kejayaan-kejayaan yang sudah dicapai oleh IUC yang mungkin ramai orang tidak tahu, terutamanya saya. Oke. Antara salah satu kejayaan yang kiranya terbesar untuk IUC sudah pernah mewakili Malaysia untuk bikin satu kiranya festival yang dipanggil sebagai budaya. Festival ini dia diwakili oleh 5 buah negara. Kalau silap saya Filipina, Indonesia, Brunei, Malaysia dan juga apa lagi satu Indonesia. Jadi itu salah satu kiranya pencapaian terbesar IUC lah saat ini. Di peringkat antara bangsa. Ya. Puji Tuhan. Kita berbangga dengan produk IUC ini. Apatah lagi dia lahir, dia ditemukan di Tamparuli. Ya, betul. Ya. Tapi ahli IUC bukan di Tamparuli saja kan? Ya, betul. Dia serata Ya. daerah. Betul. Ada di KB. Ada di Kota Maluku. Ada. Oh, Sandakan pun ada. wow, puji Tuhan. Jadi IUC ini tempat pertemuan bakat-bakat yang ada kepada orang-orang muda di seluruh Sabah. Dan ya, apa sumbangan IUC ini? Pasti banyak, tetapi secara ringkas saja untuk kita punya makluman. Sumbangan IUC khususnya kepada komuniti, contohnya komuniti gereja, mungkin pernah membuat pelatihan vokal dan juga kondak yang kami minta tapi tidak dapat.
Silakan. Persoalannya tadi itu Ya, sumbangan. sumbangan. Ya. Antara sumbangan yang sudah IUC bagi kepada masyarakat begitu, salah satunya ialah bengkel-bengkel musik, itu tidak lain tidak bukan and then some of lain daripada itu, salah satu kami juga membuat persembahan juga begitu di beberapa festival, contohnya festival Galanai untuk ngada begitu, jadi kami akan menyanyi di situlah macam begitu. Ya. Antara sumbangan kami kepada masyarakat lah begitu. Ya, menghiburkan. Iya betul. Ya, jadi kami sebenarnya memerlukan sumbangan IUC. Sahabat ini sebenarnya kami mau merancang agar IUC buat bengkel buat kami. Ya. Mana tahu suara saya ini boleh merdu sedikit daripada yang sekarang yang tidak berapa merdu. Boleh. Dengan bantuan senior yang memang pakar vokal, mana tahu saya boleh nyanyi pitch ini. Kan? Oke. Baiklah. Ya, apa usaha IUC? Saya nak bebas kata tadi, ahlinya di serata daerah Sabah disandarkan. Macam mana kamu boleh menjangkau IUC, menjangkau ahli yang jauh-jauh? Adakah kamu ada buat road tour uji bakat di daerah dekat bagaimana? Tidak, biasanya kami ada platform kami masing-masing di Instagram dan juga Facebook dan juga YouTube, tapi yang paling aktif setakat ini di Facebook dan juga Instagram lah. Jadi kami akan post di sana dan kami semua bertanggung jawab untuk repost balik supaya kawan-kawan kami yang mungkin berminat boleh kontak kami, sebab mungkin ialah berkawan kan begitu, jadi boleh kontak kami dan kami boleh kasih tahu kepada Edson lah macam begitu. Iya, jadi puji Tuhan kita ada satu produk yang saya kata sangat membanggakan kepada kita, IUC ini. Jadi kita di soalan ke-10 sudah, kita sudah 10 menit. Soalan yang terakhir adalah apakah harapan IUC Beba mewakili rakan-rakan, mewakili kita punya ketua Edson, apa harapan IUC pada masa akan datang? Adakah yang masih ada impian begitu? Silakan. Salah satu harapan kami adalah setiap kali kumpulan IUC, setiap adik-adik dalam kumpulan IUC ini menggunakan talenta kami sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Dan untuk pengetahuan semua juga, dalam IUC kami bukan saja belajar mengenai basic music, kami juga belajar macam mana untuk membina keyakinan diri kami, dan paling penting macam mana kami mau tahu peranan musik di dalam gereja. Itu yang selalu kami diajarkan dalam IUC inilah. Terima kasih kepada Beba mewakili IUC. Terima kasih kepada semua IUC yang ada di Gereja Pubus pada pagi ini. Kami sangat diberkati dengan kehadiran Anda. Kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Bila sudah kenal maka mau ikut IUC mulai. Jadi itu sahaja kita punya sedutan 10 menit bersama IUC untuk mengenal serba sedikit IUC itu sebenarnya bagaimana. Dan kami sudah tahu sumbangan IUC dan juga bila masa ia mula ditubuhkan tahun 2000 dan sekarang ini 2023 akan bertahun-tahun lagi. Mungkin Edson waktu itu kalau dia sudah jadi datuk, cucu-cucu dia yang sedang mengajar di IUC. Oke, mari kita sebutkan amin. 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 Tahniah kepada IUC. Bukan masa yang singkat, tapi sudah 23 tahun. Wow. Tahun 2000 lagi. Sangat lama. Saya rasa banyak anggota IUC yang sudah bertaburan di negeri Sabah, ya, yang mungkin tidak aktif lagi, tapi pernah berada di IUC. Semoga saya pun nak masuk IUC ini, bolehkah? Tidak mustahil. Tidak mustahil. Saya tes suara saya dulu. Tuhan tak pernah janji. Bolehkah? Boleh. Wih, boleh tahan Gu. Boleh tahan. Amin. Amin. Saya rasa saya mungkin terlalu tua lah, boleh. Umur saya sudah 45 tahun. Tidak mengapa. Ya, Umur hanyalah angka. Umur hanyalah angka. Tetapi ya,
Jika kita ada talenta, ya, talenta itu digunakan di mana-mana juga sebenarnya, ya. Jadi talenta yang ada pada IUC telah mereka gunakan untuk pelayanan di ladang Tuhan, tak hanya kepada grup IUC dan juga grup-grup yang lain, ya, yang sedang berkembang teruskan melayani demi untuk pekerjaan Tuhan, khususnya di ladang Tuhan di Sabah Mission ini. Jadi kita pergi kepada 10 hukum sudah habis kan? Sudah habis dibaca. Kita pergi kepada lagu yang kelima sudah. Jadi tanpa membawa masa kita persilakan lagu yang kelima daripada IUC. Satu kita pada mengalami di mana kita mempersoalkan di manakah Tuhan ketika saya memerlukan Dia. Tapi ingatlah Tuhan senantiasa berada di sisi kita. Dan kita boleh mencari Dia dengan berbagai cara, dengan nyanyian, doa, dan dengan berbagai cara berbicara kepadanya. Lagu Fani, A Prayer for Him. Oh
Tuhan. Sebelum kita mendengar khotbah, saya akan pimpin kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan karena sahabat ini kami diberikan satu firman yang sangat penting untuk kami turuti, untuk kami jadikan panduan dalam hidup kami, yaitu 10 hukum Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam pikiran kami, supaya kami dapat mengikuti perintah Tuhan ini. Andai kami kecundang, andai kami jatuh, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak meninggalkan satu persatu, malahan Tuhan akan mengangkat kami dari dosa. Dan biarlah kepulangan kami ke hadirat Tuhan itu adalah kepulangan yang benar-benar sejati, yang benar-benar rindu akan Tuhan, rindu akan hadirat Tuhan, dan tidak lagi jatuh di dalam dosa. Pimpin kami Tuhan, agar kami gagah untuk melawan segala kuasa kegelapan, dan kami tidak lagi jatuh di dalam dosa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, dengan 10 hukum Tuhan. 10 hukum Tuhan ini sudah memberitahu kepada saya apa kesalahan saya. Karena itulah dia ibaratkan sebagai cermin. Kita melihat cermin, ada sesuatu cacat celah di wajah kita, dan kita akan memperbaiki cacat celah itu, kan boleh? Kalau kita ada jerawat, kita cari obat, kita bubuh dekat jerawat itu supaya sembuh, maka wajah kita pun halus. Demikianlah hukum Tuhan itu. Kita akan melihat kesalahan kita, dosa kita yang lalu, dan pada saat kini dan pada masa akan datang kita akan coba untuk memperbaiki. Biarlah kita dilayakkan di hadapan Tuhan. Jadi pembicara kita pada sahabat ini, boleh tahu? Tahu. Siapa? Pastor Reno. Wah. Oke, saya kan boleh tidak kenal. Bagaimana boleh tahu? Saya kenal Pastor Reynold ini daripada Pastor Ben. Oke. Ya, pada sahabat ini Pastor Reynold akan melayani kita di dalam khotbah, dan seperti tema kita yaitu 10 hukum Tuhan. 10 hukum Tuhan akan dibicara, akan dikupaskan lagi oleh Pastor Reynold yang sekarang ini sedang melayani di wilayah 7 di daerah daerah apa? Ranau. Bukan Ranau. Daerah Nabalu. Nabalu. Dan kawasan terbaru yang akan masuk dalam kawasan Nabalu adalah Kundasang. Untuk makluman penonton kita, Kundasang adalah kawasan yang kini di bawah jagaan ataupun di bawah pelayanan Pastor Reynold Suning yang berasal dari kota Marudu. Jadi tanpa membuang masa, ya, ini kali ketiga sudah Pastor Reynold melayani di Pemasi Media, dan terima kasih Pastor. Dan saat ini pada waktu Pastor menyediakan khotbah ini, dia datang sendiri ke studio Pemasi Media. Amin. Dan rekaman khotbah ini dibuat di studio Pemasi Media. Tanpa membuang masa, mari kita nikmati khotbah yang bertajuk 10 hukum Tuhan. Silakan. Shalom, selamat hari Sabat untuk kita semua, dan selamat bergabung dalam Pemasi Media yang dikelola khas daripada Saudara Cikgu Doni yang begitu berdedikasi untuk membuat rekaman dan juga membuat semua asupan-asupan rohani yang boleh kita terima pada Sabat dan setiap Sabat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesehatan yang cukup, dan juga kita diberikan kesempatan ini untuk sekali lagi dapat bergabung dan kita dapat untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Namun sebelum saya mulai memberikan sedikit perkongsian firman Tuhan pada kali ini, saya senang untuk membawa kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu
dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga kami dapat untuk bersama-sama mempelajari firman Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Tolong kami untuk menyelami maksud Tuhan, dan tolong kami supaya kami dapat untuk mengaplikasikan ini terlebih dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong layakan hamba-Mu untuk membawa firman Tuhan ini, dan biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui firman Tuhan ini, dan hamba-Mu hanya seorang penyampai, dan biarlah hamba-Mu juga dapat merefleksi diri, sehingga kami dapat untuk mencapai satu tahap yang lebih tinggi dalam iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul dari perkabaran firman Tuhan kali ini saya bawakan yaitu The Lost Image of God. Suatu kali ada seorang anak kecil, dia sangat suka bermain-main dengan alatan-alatan yang dia temukan. Apapun perkara yang dijumpai oleh tangannya, dia buat itu sebagai sebuah permainan. Sehingga dalam penumbuh besaran dia bertumbuh secara kreatif. Ketika tiba di umurnya, dia boleh berjalan dan boleh mencapai beberapa barang di atas meja. Dia berjalan-jalan menuju ke dapur di mana tempat ibunya sedang memasak. Ibunya yang sangat sayangkan anak ini, melihat anak ini begitu membesar dengan aktif sekali. Dan tiba satu masa, anak ini coba untuk meraba semua alatan-alatan di atas meja dapur. Ibunya mengatakan kepada anak ini, "Jangan engkau menyentuh pisau yang tajam itu." Dan sekali lagi, anak itu tidak menyentuhnya. Ibu itu berkata lagi, "Jangan sentuh cerek yang sedang panas itu." Tetapi oleh karena kekreatifan anak ini, dia tertarik dengan uap yang begitu luar biasa keluar daripada cerek yang sedang mendidih. Oleh itu, anak ini menghampiri. Dia tidak mengindahkan kata-kata ibunya, karena dia ada rasa ingin tahu. Akhirnya anak ini, dia memegang muncung daripada cerek yang sedang mendidih itu. Akhirnya, dipendekkan cerita, tangannya melecur. Dan ibunya berkata kepada anak ini, "Ibu sudah bilang, jangan menyentuh cerek ini. Tapi oleh karena engkau menyentuhnya, maka engkau akan menerima sakitnya." Tetapi ibu itu tidak memukulnya, melainkan ibu ini merangkul dia, dan ibunya merawat luka bakar atau melecur yang ada di tangan anak kecil ini. Demikianlah kita pada saat ini. Mungkin kita ada banyak hal yang kita kira adalah lebih baik kalau saya mencoba. Dan ada banyak hal yang mungkin membuatkan kita takut juga untuk mencoba sesuatu yang baru. Oleh karena itu, saya senang untuk bawakan kepada kita satu. Mungkin bagi kita, firman Tuhan ini sudah seringkali masuk di telinga kita. Tetapi ada ramai di antara kita yang mungkin melepaskannya di sebelah kanan kita. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Jadi inilah firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu hukum Allah. Semua ini berkisah tentang hukum Allah. Dan sebenarnya hukum ini, kalau kita bikin secara gampang ataupun secara ringkas, dia sebenarnya kita boleh fahami sebenarnya. Tetapi yang membuatkan kita susah untuk mengikuti hukum ini adalah ketika kita punya satu keinginan yang luar biasa, yang tidak dapat kita sangkal ataupun yang tidak dapat kita tipu, yaitu diri kita sendiri. Kalau kita lihat di sini, saya bawa kita untuk menyelami sedikit demi sedikit. Apakah maksud hukum sebenarnya?
Dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, dosa itu adalah pelanggaran hukum. Saya tidak akan membaca kata per kata, tapi saya membawa keluar inti ataupun poin-poinnya saja. 1 Yohanes 3 ayat 4 mengatakan bahwa dosa itu adalah pelanggaran hukum. Roma 3 ayat 20 juga mengatakan, oleh hukum manusia kenal dosa. Oleh sebab ada hukumlah manusia kenal apa itu pelanggaran, apa itu dosa. Roma 7 ayat 7 katakan, hukum senantiasa menunjuk kepada dosa. Jadi hukum ini diidentik sebagai sebuah aturan, sebuah peraturan yang harus kita turuti. Sama seperti di sekolah. Kalau kita anak-anak muda yang laki-laki, kalau rambut kita ini menutup alis kita akan didenda. Sama ada digunting, ataupun dikasih amaran, dan kalau tidak dengar pun, nanti akan digunting oleh guru disiplin. Dan itulah sebenarnya mekanisme hukum dan pelanggaran dan dosa ini. Begitu simpel sekali sebenarnya. Nah, ada yang bertanya-tanya, kalaupun saya ikut hukum, kalaupun saya ikut semua perintah Allah, apakah nanti imbalan saya ataupun apakah hukum ini diguna pakai untuk menyelamatkan kita? Ada orang yang ditanya, antara anggota yang ditanya, kenapa kita mau pergi ke gereja? Saya pergi ke gereja karena Tuhan suruh saya pergi ke gereja, sebab hukumnya. Saya tidak mau mencuri supaya banyaklah pahala sama saya. Saya tidak mau membohong karena banyaklah imbalan kepada saya. Saya tidak mau membunuh supaya saya selamat. Banyak yang mungkin katakan bahwa hukum ini adalah tiket untuk keselamatan. Mari kita lihat sama-sama. Hukum mempunyai otoriti besar, tapi tidak menyelamatkan. Boleh paham maksud saya? Hukum itu ada otoriti dia yang besar. Dia begitu sebenarnya berkuasa, tetapi dia ini tidak menyelamatkan. Hukum ini tidak menyelamatkan kita. Efesus 2 ayat 8 hingga 9, Tuhan berkata kepada kita, bukan hasil usahamu tapi kasih karunia. Itulah keselamatan. Kalau kita baca di sana baik-baik, kita akan menemukan poin ini. Keselamatan itu bukan hasil usaha kita, tetapi kasih karunia. Wah, mungkin pastor ini sedang bingung ya, sedang bingung untuk memperkatakan bagaimana mekanisme ini, keselamatan ini, bagaimana keselamatan ini berlaku. Mungkin kita salah mengerti, mungkin ya. Tapi sebenarnya hukum itu tidak menyelamatkan kita. Artinya hukum ini adalah sarana untuk keselamatan, tapi bukan hukum yang menyelamatkan kita, tetapi kasih karunia Allah. Sebab tidak ada kebaikan yang keluar dari seorang manusia. Tidak ada kebaikan sebenarnya yang keluar daripada kita, melainkan dari Roh Allah. Dan itulah yang membuatkan kita mendapatkan kasih karunia daripada Allah, daripada Tuhan sendiri. Dia melihat bukan dari perbuatan baik kita, tetapi dia melihat daripada keinginan kita, satu cara kita ataupun penurutan kita kepada Tuhan, itu yang dilihat Allah. Ya, itu yang dilihat Allah. Yakobus 1 ayat 23 sampai 25, hukum itu sebenarnya cermin dalam kehidupan. Hukum sebenarnya hanya menghindarkan kita daripada dosa ataupun memberikan kita satu kesadaran bahwa kita sedang ada dalam dosa. Contoh di sini. Kalau kita menghadap cermin kita pagi-pagi, kita ada tai mata ya. Kita ada tai mata kita yang buka sendiri.
Tidak pernah nanti kalau kita lihat di cermin, waduh, ada tahi mata saya. Kita tunggu cermin itu buka tahi mata kita. Tidak mungkin. Ataupun kalau kita sedang dalam keadaan yang kotor, kita pergi ke cermin itu akan pantulkan kembali ini yang kotor, bagian ini yang kotor. Supaya kita tahu di mana yang kotor. Jadi artinya hukum ini adalah satu pantulan daripada diri kita sebenarnya. Apa yang sudah saya buat? Apa yang tidak boleh saya buat? Apa yang seharusnya saya turuti? Nah, itulah sebenarnya fungsi hukum itu. Dia tidak menghapus dosa, tapi dia sedang memperlihatkan kepada kita di mana dosa kita, apa dosa kita. Jadi cermin tidak akan dapat basuh kotoran kita, tapi dapat menunjuk bahwa ada kotoran pada diri kita. Tugas hukum adalah untuk ingatkan kita bahwa manusia memerlukan juru selamat dan harapan itu sesungguhnya masih ada. Ketika kita melihat cermin itu, ketika kita melihat hukum itu, kita sadar bahwa kita ini berdosa. Dan dosa itu kita tidak boleh buka itu sendiri, melainkan kita minta kepada Tuhan. Dan hanya Yesus yang boleh tolong kita. Itulah sebenarnya mekanisme daripada kasih karunia itu, keselamatan itu, dan hukum itu sebenarnya. Hukum itu adalah sarana untuk kita, supaya kita ini tahu bahwa kita berdosa, dan kita sadar bahwa kita memerlukan juru selamat. Nah, bagaimana kita memadam hukum atau membatalkan? Ini banyak sebenarnya pemikiran-pemikiran bahwa hukum itu ada yang terbatal. Hukum yang terbatal di kayu salib adalah bukan terbatal tetapi digenapi, artinya sudah tidak dipakai lagi. Maksud tidak dipakai lagi adalah sudah tergenapi dan sudah berakhir di kayu salib, yaitu hukum upacara dan ada beberapa hukum yang lain. Tetapi saya ingin kita ini fokus kepada hukum 10, hukum Taurat, hukum 10 yang Tuhan berikan. Apakah ianya terhapus di kayu salib? Sebenarnya hukum ini adalah hukum moralitas. Tidak boleh kita hilangkan moral kita dalam kehidupan kita. Secara pribadi, mungkin kalau saya tinggal di bulan, mungkin moral saya lain karena saya tinggal sendirian. Tapi masalahnya, saya masih tinggal di dunia ini. Tidak mungkin saya memadam hukum ataupun memadam moral saya dalam dunia ini dan ganti moral yang baru. Moral jenis apa lagi? Sedangkan moral yang sekarang pun saya tidak mampu untuk turuti, apalagi moral yang lain. Oke. Manusia tidak akan mengenal dosa mereka dan kehilangan nilai-nilai moral jika mereka menghapus hukum ini. Tidak patuh hukum sama dengan memanjakan dosa. Memanjakan dosa sama dengan mengundang maut. Yakobus 1 ayat 15, dosa ujungnya adalah maut. Upah dosa adalah maut. Nah, sebaliknya, memelihara dan melakukan hukum dalam kehidupan akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Hukum sama dengan tahu kelemahan. Tahu kelemahan ataupun kotoran kita sama dengan memerlukan juru selamat untuk membersihkan kita dari dosa kita. Jadi hukum itu sebenarnya menyadarkan manusia memerlukan air hidup. Ada begitu banyak hal sebenarnya yang kita perlu pelajari tentang hukum. Tuhan katakan lebih gampang ataupun lebih senang, lebih mudah untuk langit berlalu daripada firman-Ku. Artinya, tidak ada satupun yang dilewatkan dari firman Allah ini. Apalagi kita sebagai manusia tidak boleh melewatkan firman Allah. Satu pun tidak boleh. Karena Yesus berkata, aku datang di sini. Aku tidak mau menghapuskan satu iota pun. Kalau dalam bahasa Yunani, iota itu adalah huruf yang paling kecil, abjad yang paling kecil. Kalau kita boleh lihat itu dia seperti ini. Kecil saja itu. Berbanding dengan abjad-abjad yang lain. Satu iota pun tidak hilang. Artinya titik yang kecil pun Tuhan tidak mau hilangkan dalam firman-Nya. Apalagi hukum Taurat. Artinya di sini segala sesuatu masih dipakai. Apakah sifat hukum yang Allah berikan kepada kita? Kita coba bandingkan ini.
Hukum adalah pancaran sifat Allah. Coba kita bandingkan. Dalam Yesaya 5 ayat 16, kepribadian Allah dikatakan adalah kudus. Namun di Roma 7 ayat 12, hukum juga dikatakan adalah hukum yang kudus. Dalam Matius 5 ayat 48, Allah itu adalah sempurna dikatakan. Mazmur 19 ayat 7, hukum juga adalah hukum yang sempurna. Kejadian 21 ayat 33 pula, Allah adalah kekal. Mazmur 111 ayat 7 dan 8 pun mengatakan bahwa hukum Allah ini adalah kekal. Dan yang terakhir 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Allah itu mengekspresikan dirinya sebagai kasih. Allah adalah kasih. Barang siapa yang tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ayat ini sebenarnya berbicara tentang kasih, tentang dua hukum Allah yang terutama. Yang pertama adalah kasihi Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua adalah kasihi sesamamu manusia, sama seperti yang kamu ngasihi dirimu sendiri. Dan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat yang berkata-kata tentang satu hal, yaitu kasih. Jadi hukum itu adalah pancaran daripada sifat Allah kepada kita. Anda dan saya adalah image Allah yang hilang. Kenapa Allah memberikan kita hukum ini? Dia mau supaya kita mengembalikan image Allah yang hilang itu. Kalau tiba-tiba kita bilang hukum ini tidak berguna lagi, tidak boleh lagi kita pakai, maka kita sedang menghapus image Allah dalam kehidupan kita. Saya senang untuk kita baca sekali lagi dari pertama sampai ke 10 hukum Allah itu. Yang pertama, jangan ada padamu ataupun jangan menyembah Allah lain. Jangan ada padamu Allah lain. Yang kedua, jangan buat dan sembah patung. Yang ketiga, jangan sebut nama Allah sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 4 hukum yang pertama ini adalah antara manusia dan Allah. Tentang hari Sabat pun, kita tidak urusannya dengan manusia. Kita berurusan dengan Allah. Itulah 4 hukum yang pertama yang harus kita turuti, yang melambangkan kepada siapa kita menyembah, kepada Allah. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. 6, jangan membunuh. Ke-7, jangan berzina. Ke-8, jangan mencuri. 9, jangan bersaksi dusta. Dan 10, jangan mengingini. Artinya ini adalah 6 hukum yang perlu kita jelaskan melalui kehidupan kita sesama manusia. Itulah dalam Matius 22 ayat 37 dan 40 sedang katakan kepada kita. Ada bagiannya kita menyembah Allah, ada bagiannya kita melayani manusia. Dan ada beberapa hal lagi sebelum saya habiskan perkongsian ini. Apa faedah menurut hukum? Apa faedahnya untuk saya kalau saya menurut hukum? Mazmur 119 ayat 1. Kita akan hidup bahagia. Mazmur 119 ayat 98 dan 99. Kita akan menjadi bijak dan mempunyai akal budi. Mazmur 119 kembali ayat 165. Kita akan memperoleh kedamaian. Ulangan 6 ayat 25, kita akan menjadi benar. Kita tidak akan hanya cukup dengan betul, tetapi kita akan menjadi benar. Yohanes 7 ayat 17. Kita akan memperoleh pengetahuan yang begitu luar biasa. Amsal 3 ayat 1 dan 2. Kita akan panjang umur.
Dan Mazmur 66 ayat 18, doa-doa kita akan dijawab. Ini sebenarnya hal-hal yang kita pasti dapatkan kalau kita menurut hukum. Kenapa Tuhan tidak mau jawab doa saya? Kenapa Tuhan biarkan saya berdoa begitu lama tetapi tidak ada perubahan? Sebenarnya mungkin kita belum cukup untuk menuruti. Kita belum selari lurus dengan doa-doa kita. Semakin kita belajar firman Tuhan, semakin kita dekat kepada firman Tuhan ini, semakin kita dekat kepada sifat Allah ini, maka kita dan Allah akan lebih serasi. Kita akan tahu di mana yang Tuhan suruh kita dan di mana yang tidak disuruh Tuhan oleh Tuhan kepada kita. Dan sebagai kesimpulannya, Matius 5 ayat 17, Yesus datang untuk meneguhkan hukum. Yesus tidak pernah mau menghapuskan hukum ini karena dia tahu kalau hukum ini tidak ada, kalau hukum ini gagal untuk kita turuti, kita akan gagal untuk menjadi waris ataupun menjadi kewarganegaraan surga. Karena apa? Surga sudah lama sebenarnya menjalankan hukum ini. Surga menggunakan hukum ini untuk memancarkan sifat Allah kepada kita. Yesus menyatakan keinginan Allah atas kita melalui hukum ini. Manusia, yaitu kita harus menjadi seperti Yesus. Tuhan mau pulihkan image-nya dalam diri manusia. Jadi jangan bertangguh. Matius 28 ayat 20. Ketika Anda lemah dan hampir jatuh, Tuhan akan selalu bersamamu untuk menjalani ataupun untuk kita menjalani kehidupan kita setiap hari yang penuh dengan cabaran ini. Mungkin kali ini kita hanya mendengarkan sedikit tentang hukum Allah. Kalau dibahas memang panjang lebar lagi. Tetapi biarlah kali ini perkongsian ini menjadi peringatan dan ingatan dan panggilan untuk kita. Supaya kita lebih bergiat untuk mengikuti hukum Allah. Dan supaya kita bergiat untuk memenuhi tuntutan iman kita kepada Allah. Ini sebenarnya tidak berat. Tuhan sedang panggil kita kepada sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik. Jadi kalau bukan sekarang, bila lagi kita untuk menjadi orang-orang yang baik. Jadi memang dalam dunia ini kita tidak akan dikenal kalau kita baik. Karena dunia ini sekarang sudah berlumuran dengan dosa. Dunia ini sudah sangat begitu sakit oleh dosa. Dan semua yang berlaku di dalam dunia ini sebenarnya itu adalah upah dosa. Artinya kita sukar dikenal kalau kita baik. Tetapi adalah lebih baik kita sukar dikenal di dunia oleh karena kebaikan kita. Tetapi surga melihat kita dan dia tahu nilai kebaikan kita. Jadi marilah kita tetap teguh kepada Tuhan dan jangan putus asa, jangan kendur. Mari kita tetap kencangkan iman kita, ikatkan kepada Tuhan. Itulah panggilan kita kali ini. Saya harap semua kita berada dalam keadaan yang baik. Dalam masa-masa yang sukar ini, kita tetap akan setia kepada Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah diperkuatkan menyadari keberadaan kita, sifat kita yang lemah, yang berdosa. Semoga firman tadi itu sudah memberikan kita kekuatan, ya.
Kita berusaha untuk melawan kuasa kegelapan. Kita berusaha untuk tidak jatuh dalam dosa. Tapi kita tidak boleh gunakan kekuatan kita sendiri. Melainkan kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Jadi mari kita berjalan bersama Yesus, mengikuti perintahnya 10 hukum Tuhan. Semoga saya boleh ketemu dengan Boleh di surga. Amin. Amin. Dan boleh mau ketemu saya di surga? Tentu. Amin. Jadi saya juga mau ketemu saudara-saudara yang sedang menonton Pamasi Media. Anda juga pasti mau ketemu saudara-saudara kita yang sudah lebih dahulu meninggal dunia dan akan dibangkitkan pada masa kedatangan Yesus yang kedua kali. Puji Tuhan. Jadi kita sudah habis khotbah Pastor Reynold. Terima kasih Pak Pastor atas khotbah yang sangat mengangkat jiwa. Dan saat ini kita akan mendengar lagu yang terakhir. Sudah pastinya yang memakai baju kebudayaan ini. Dan kita persilakan grup IUC. Mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami dalam pembelajaran dan perkongsian ini. Kami begitu bersyukur, bersuka cita
Karena Tuhan sekali lagi mengingatkan kami tentang hukum Tuhan dan tentang bagaimana kami harus menuruti hukum Tuhan. Bapa di surga, bila mana kami lemah, kami mohon supaya Tuhan akan menyertai kami. Inilah doa kami Tuhan, tolong ampuni kami orang-orang yang berdosa ini. Layakkan kami untuk memanggil Engkau sebagai Bapa kami. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, selamat bertemu kembali di lain rancangan dan di pembicara yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin, puji Tuhan. Doa penutup daripada Pastor Renol dan juga lagu, 6 buah lagu daripada IUC. Nama penuhnya? In Unity Choral. In Unity Choral. Okey. Jadi puji Tuhan, semua pelayanan pelayan Tuhan yang sudah melayani Pemasi Media, ada 30 lebih yang datang di gereja Puhus, dan kami sempat membuat rekaman untuk lagu-lagu mereka, dan saya percaya Anda juga pernah menyaksikan bagaimana kehebatan talenta Tuhan ini yang ada pada IUC. Juga grup choir yang lain. Betul. Ya, COH. Ya, juga di Mission Sabah kan, di SAS. Ya, puji Tuhan. Teruskan, semua ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berkembang secara aktif untuk melayani Tuhan. Sabat depan kita akan jumpa lagi, boleh? Terima kasih kepada boleh. Amin. Ada mau cakap kah boleh? Ketebian kah? Okey, kepada kita semua yang menyambut Hari Keamatan, saya mengucapkan Kotobian Tadaudo Keamatan. Dua podom tolu. Terima kasih kepada Ebenezer, saya panggil dia boleh, dan dia pun memang mau dipanggil boleh. Terima kasih kerana sudah datang, terima kasih. Sama-sama. Dan sahabat ini dia sudah membantu untuk menjayakan siaran Pemasi Media, Berita Mission, dan juga menyampaikan bacaan 10 hukum Tuhan untuk kita nikmati sepanjang siaran ini. Sampai kita jumpa lagi untuk sabat depan di sabat yang ke-10 sudah. Ya, sabat yang ke-10. Dan kita akan menantikan siapakah pembicara pada sabat ke-10 dan bagaimana Pemasi Media akan coba membuat kelainan supaya variasi itu menjadi satu daya tarikan buat kita semua untuk terus menonton Pemasi Media. Jangan boring-boring, teruskan menyokong kami, teruskan share, subscribe, dan juga komen, dan biarlah semuanya itu akan memberikan kekuatan, motivasi buat kami yang mengendalikan Pemasi Media, yang berada di depan tabir dan juga di belakang tabir. Dan yang di belakang tabir, ucapkan terima kasih. Terima kasih. Daniel McAdvance yang bekerja di belakang tabir untuk siaran ini. Kami akan terus memberikan yang terbaik untuk siaran pada setiap sabat dan sabat yang seterusnya. Ya, dan kita akhiri dengan semangat. Puji Tuhan, dengan semua kesatuan kita, ya, kita akan menikmati semangat sabat ini sepanjang sabat dan sabat-sabat yang seterusnya. Sampai kita jumpa lagi di sabat yang ke-10 Pemasi Media, Menjangkau dunia. Shalom dan selamat hari sabat. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Inilah hukum kasih kepada Tuhan. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu.
Dan hukum yang ke-10, jangan mengingini. Hukum kasih sesama manusia.